Sudah slideshow? Silakan dibuka, Mas Randy. Ya, sudah saya slideshow, Mbak. Ya, sudah. Sudah nampak? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dimensi Praktis dalam STEM. Yang mana anggota kelompok kami, saya sendiri, Prendi Niki Haji, kemudian ada Rehan Patria, kemudian ada Ria Rosalina, Rizky Putri Ramadhani, Syafila Sahnas. Nah, langsung saja kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dimensi Praktis dalam STEM. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Ria Rosalina. Disilakan. Ya, maaf sebelumnya Mbak Ria hadir. Iya, sudah. Oh ya, silakan dipresentasikan, Mbak. Untuk pendahuluan, yang pertama sini latar belakang, di mana perubahan kurikulum KTSP menjadi Kurtilas, yang mengembangkan Kurtilas untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menerapkannya pembelajaran STEM di kurikulum. Menurut Department of Education USI 2017, struktur lapangan pekerjaan yang berporos pada STEM meningkat sejak tahun 2010. Indonesia juga harus mempersiapkan penerus bangsa yang mampu bersaing dalam pembelajaran STEM, karena STEM ini juga sesuai dengan tujuan Kurtilas, di mana keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif pada aspek kemampuan esensial. Dan juga tantangan masa depan globalisasi, WTO, ASEAN, Community, APEC, KAPTA, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, dan informasi. Next, Mas. Di sini rumusan masalahnya ada dua, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan dimensi praktis pada STEM, dan bagaimana penerapan dimensi praktis STEM pada pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dimensi praktis pada STEM dan memahami penerapan di mana praktis STEM pada pembelajaran. Manfaatnya yaitu dapat memberikan informasi dan menambah wawasan, referensi, dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan sejenis di masa yang akan datang, terutama pada materi dimensi praktis STEM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rehan. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya, pengertian dari dimensi praktis. Kita tahu bahwa pendekatan STEM yang mengintegrasikan sains, teknologi, matematika, dan engineering berguna untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, pada STEM ini terdapat 3 dimensi. Yang pertama dimensi praktis, kedua dimensi cross-cutting konsep, ketiga dimensi disciplinary core idea. Nah, di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang dimensi praktisnya. Nah, untuk pengertiannya, dimensi praktis adalah dimensi yang membahas sikap dan kegiatan ilmuwan dalam memperoleh informasi melalui inquiry dalam pendekatan STEM. Nah, dalam dimensi praktis ini ada 8 aspek. Maaf, ini typo. Ada 8 aspek dalam dimensi praktis. Next, Mas. Halo, Mas. Ya. Next. Halo, Mas Rehan.
Ya, next Mas. Tadi sudah kedengaran belum ya? Terputus tadi. Coba diulang lagi ya. Kecil suaranya. Oh iya, iya. Saya ulangi. Maaf. Sudah terdengar? Ya. Oh iya. Pertama, pengertian dari dimensi praktis. Kita tahu sebelumnya pendekatan STEM itu mengintegrasikan sains, teknologi, matematika, dan engineering yang berguna untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, pada STEM terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi praktis. Kedua, dimensi cross-cutting konsep. Ketiga, dimensi disciplinary core ideas. Nah, di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang dimensi praktisnya. Untuk pengertian dimensi praktisnya, dimensi praktis adalah dimensi yang membahas sikap dan kegiatan ilmuwan dalam memperoleh informasi melalui inquiry dalam pendekatan STEM. Nah, dalam dimensi praktis ini terdapat 8 aspek yang ada. Ini tipe, maaf, bukan 7 tapi 8. Oke, next Mas. Nah, aspek-aspek dalam dimensi praktis. Mungkin minggu kemarin sudah disebutkan. Yang pertama ada asking question and defining problem. Itu membuat pertanyaan dan menemukan masalah. Lalu developing and using model, mengembangkan dan menggunakan model. Planning and carrying out investigation, merencanakan dan melakukan investigasi. Analyzing and interpreting data, menganalisis dan interpretasi data. Using mathematics and computational thinking, berpikir secara matematis dan komputasi. Constructing explanation and designing solution, membangun eksplanasi dan mendesain solusi. Lalu engaging in argument from evidence, terlibat dalam argumen, tapi tetap berdasarkan bukti. Lalu obtaining, evaluating, and communicating information, mendapatkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Nah, selanjutnya bagaimana ke-8 aspek ini diterapkan dalam pembelajaran biologi akan dilanjutkan oleh Mas Randy. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dimensi praktis STEM dalam pembelajaran. Nah, ini merupakan diagram yang mana bentuk pengintegrasian praktis dalam kegiatan penyelidikan dan perencanaan. Nah, di sebelah kiri ini merupakan investigating. Nah, jadi di bagian tengah ini adalah evaluating dan yang di bagian sebelah kanan ini adalah developing, explanation, and solution. Nah, di mana ini antara evaluating, developing, explanation, and solution dan investigating ini diintegrasikan. Karena pada investigating adalah penyelidikan ini dicirikan adanya kegiatan pengumpulan data, kemudian untuk menguji solusinya, kemudian bagaimana mampu eksperimenkan daripada fenomena yang ditemukan. The real world maksudnya di sini adalah fenomena ataupun fakta dari yang ditemui, sehingga bagaimana keterampilan dari question, observe, experiment, dan measure itu mampu mengungkap beberapa fakta-fakta tersebut dan fenomena tersebut. Mulai dari bertanya, melakukan observasi, kemudian melakukan eksperimen, sama saja seperti melakukan percobaan, dan measure, yaitu mengukur. Kemudian ini merupakan segenap kegiatan metode yang tadi merupakan collecting data, yaitu mengumpulkan data. Dan ini merupakan satu kesatuan dari investigating.
Nah, sedangkan pada teori dan model ini artinya adalah ada beberapa teori yang mana yang ingin dikembangkan dan dicari solusinya. Kemudian imagine digambarkan dan reason itu dicari alasannya, dikalkulasikan, kemudian diprediksikan sehingga mampu merumuskan formulasi hipotesis untuk mengajukan solusi. Nah, ini merupakan diagram dari developing explanation and solution. Dan di bagian tengah itu dituntut agar memiliki keterampilan berargumen, mengkritik dan menganalisis. Nah, dari satu kesatuan ini itulah bentuk pengintegrasian praktis dalam kegiatan penyelidikan dan perencanaan. Nah, bagaimana dalam penerapan 8 aspek dan dimensi praktis dalam STEM tadi dapat diterapkan pada pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran-gambaran umumnya antara sains dan engineering per dimensi-dimensinya tadi, praktisnya tadi. Misalnya pertama yaitu membuat pertanyaan sains dan menemukan masalah engineering. Nah, di sains itu siswa di semua level harus mengembangkan pertanyaan tentang teks yang siswa baca tersebut, fitur fenomena yang siswa amati, dan kesimpulan mereka dapat lewat investigasi. Jadi siswa dituntut melakukan inquiry pertanyaan, melakukan mengungkap suatu pertanyaan yang mana berdasarkan pengamatan fenomena yang ditemui. Nah, bagaimana contohnya nanti itu akan dijelaskan di slide berikutnya oleh rekan-rekan kelompok. Kemudian engineering itu siswa harus bertanya untuk menjelaskan masalah yang harus diselesaikan dan memperoleh ide atau solusi dari suatu masalah. Yang mana siswa harus dituntut bertanya dan menjelaskan masalah yang harus diselesaikan dan memperoleh ide dan solusi dari suatu masalah tersebut. Jadi siswa tidak dituntut hanya bertanya saja, namun harus dituntut memecahkan solusi dari pertanyaan tersebut. Kemudian mengembangkan dan menggunakan model, contohnya seperti diagram, replika fisik, representasi matematis, analogi dan simulasi komputer. Nah, di sains itu model ini digunakan untuk mewakili sistem yang sedang dipelajari, untuk membantu pengembangan pertanyaan. Nah, bagaimana contohnya nanti itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian model juga pada engineering digunakan untuk menghaluskan desain dan sebagai prototipe untuk menguji performa desain. Artinya di sini adalah model yang dihasilkan pada saat proses engineering tersebut itu sebagai prototipe ataupun untuk sebagai prototipe awal sehingga mampu memberikan gambaran atas solusi yang diberikan tersebut. Kemudian merencanakan dan melakukan Maaf sebentar. Ini Bapak Slamet katanya belum bisa untuk melihat presentasinya. Bapak sampai sekarang masih belum bisa melihat, Bapak? Pak Slamet? Mohon maaf, belum bisa lihat saya. Nggak ngerti kenapa, apa masalahnya ya? Belum bisa lihat dari awal tadi, Pak. Apa masalahnya? Coba relogin, Pak. Atau saya masuk kembali. Oh, login lagi? Iya, soalnya yang lain kelihatan semua, Pak. Atau mungkin tata letaknya. Yang saya Tata letak Pak Slametnya mungkin. Mic-nya belum nyala, Pak. Udah kelihatan. Lanjut. Ya. Udah kelihatan, Pak? Teruskan aja. Teruskan. Ya. Silakan diteruskan saja. Slide show-nya udah nampak belum, Pak? Pembahasan itu toh? Iya, ya. Baik, mohon maaf, saya akan melanjutkan presentasi tadi, yang mana pada tahap praktis yang ketiga yaitu
dimensi yang ketiga merencanakan dan melakukan investigasi. Nah, di aspek sains, siswa itu diberi kesempatan untuk membuat perencanaan dan menginvestigasi variabel dan melakukan investigasi. Nah, variabel apa yang akan diinvestigasi itu siswa diberi kesempatan untuk melakukan perencanaannya tersebut. Dan siswa juga diberi kesempatan untuk melakukan investigasi terhadap variabel tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk engineering, itu di dimensi yang ketiga, perencanaan dan investigasi dilakukan untuk mendapatkan data yang penting untuk menentukan kriteria atau parameter dan menguji desain. Jadi, siswa diberikan kesempatan untuk merencanakan dan investigasi dan mendapatkan data yang penting untuk menentukan kriteria atau parameternya tersebut. Kemudian yang keempat itu analisis dan interpretasi data. Di aspek sains itu data dikumpulkan harus dipresentasikan dalam bentuk yang dapat mengungkapkan pola dan hubungan. Juga menyediakan hasil yang dapat dikomunikasikan ke orang lain. Jadi bukan sekedar data yang dapat dikumpulkan saja, namun data yang dikumpulkan tadi harus mengungkapkan pola dan hubungannya tersebut. Kemudian engineering membuat keputusan berdasarkan bukti tentang sebuah desain yang akan bekerja. Nah, nanti akan menganalisis desain dengan membuat model atau purwarupa dan mengumpulkan data bagaimana desain ini bekerja. Jadi desain itu diharapkan mampu menjelaskan bagaimana pengumpulan data tersebut mampu menjelaskan bagaimana desain tersebut bekerja, termasuk dalam kondisi ekstrim. Jadi yang kelima, kemudian menggunakan pola berpikir matematis dan komputasi. Pada bidang sains, siswa juga dituntut memiliki keterampilan dalam menggunakan matematika untuk menunjukkan variabel-variabel fisis dan hubungannya serta prediksi kuantitatif. Nah, di sini kemampuan algoritma dan kemampuan matematis siswa itu diuji dan betul-betul harus dimanfaatkan keterampilannya. Karena kenapa? Aplikasi lain geometri, logika, dan level yang paling tinggi seperti kalkulus itu dituntut agar siswa mampu menggunakan pola berpikir matematis dan komputasi tersebut. Nah, di tempat aspek engineering, engineer itu membuat analisis desain berbasis matematika untuk menghitung apakah desain yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan dan apakah desain tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran. Nah, di sini siswa dituntut juga mampu membuat analisis desain berbasis matematika dan menghitung apakah desain tersebut sesuai dengan harapan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada dimensi membangun eksplanasi sains dan mendesain solusi engineering, siswa diminta untuk membangun penjelasan, juga mengaplikasikan penjelasan materi yang dipelajari. Nah, kemudian di engineeringnya menetapkan batasan, jadi siswa itu harus mampu menetapkan batasan dan kriteria untuk kualitas solusi yang diinginkan, mengembangkan rencana desain, membuat dan menguji purwarupa. Jadi siswa harus tahu kriteria dan kualitas solusi tergantung dengan masalah yang dihadapi tadi. Kemudian terlibat dalam argumen berdasarkan bukti. Pada bidang sainsnya, siswa harus memiliki pemikiran dan argumen berbasis bukti, merupakan hal yang penting dalam mengidentifikasi penjelasan yang lebih baik untuk suatu fenomena alam. Jadi, pemikiran dan argumen itu harus berdasarkan evidence ataupun bukti yang ditemukan. Jadi, siswa diharapkan mengeluarkan argumen ataupun pemikiran pada saat proses pembelajaran harus berbasis evidence dan buktinya. Nah, kemudian pada engineer, pemikiran dan argumen dibutuhkan untuk mengidentifikasi solusi yang paling baik. Jadi solusi mana yang paling baik, siswa harus mampu mengidentifikasi mengidentifikasi solusi yang mana yang paling tepat terhadap permasalahan tersebut dan relevan. Kemudian mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi. Jadi setelah dari 7 dimensi praktis tadi, yang terakhir itu dapat mampu mendapatkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi. Jadi
mengkomunikasikan informasi tersebut, siswa harus memiliki keterampilan ini. Mengkomunikasikan informasi yang seperti apa dalam bentuk bukti dan ide, dan dapat juga dalam bentuk seperti tabel, diagram, grafik, model, display interaktif, dan rumus. Nah, maupun itu dapat disampaikan secara lisan ataupun tulisan dan dalam bentuk forum diskusi. Sehingga dalam 8 keterampilan tadi, maka diharapkan mampu dikuasai siswa, akan berjalan efektifnya pembelajaran STEM jika diterapkan pada saat proses KBM dan pembelajaran. Selanjutnya dilanjutkan presentasi oleh Mbak Rizky Putri. Silakan kepada Mbak Rizky Putri. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan. Contoh penerapan dimensi praktis pada pembelajaran SMA. Itu pertama, mengajukan pertanyaan dan menentukan masalah. Nah, mengajukan pertanyaan untuk memperjelas, ini contohnya ya, untuk memperjelas hubungan tentang peran DNA dan kromosom dalam pengkodean instruksi untuk ciri-ciri yang diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Nah, contohnya itu begini, mengajukan pertanyaan bagaimana peran DNA dan kromosom dalam pengkodean instruksi untuk ciri-ciri yang diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Setelah itu yang kedua, baru mengembangkan dan menggunakan model. Nah, di sini menggunakan model untuk menggambarkan bagaimana fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan. Nah, menggunakan model, misalnya penekanannya itu pada ilustrasi masuk dan keluarnya materi, serta transfer dan transformasi energi dalam fotosintesis oleh tumbuhan dan organisme fotosintesis lainnya. Nah, contoh model yang dapat mencakup diagram, persamaan kimia, dan model konseptual. Next. Kemudian yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan investigasi. Merencanakan dan melakukan investigasi untuk memberikan bukti bahwa mekanisme umpan balik mempertahankan homeostasis. Nah, ini contohnya di stomata. Contohnya itu seperti ini. Investigasi dapat mencangkup respon detak jantung saat berolahraga, kemudian bisa respon stomata terhadap kelembaban dan suhu, dan perkembangan akar sebagai respon terhadap kadar air. Nah, itu bisa menggunakan investigasi. Kemudian yang keempat, menganalisis dan menginterpretasi data. Menerapkan konsep statistik dan probabilitas untuk menjelaskan variasi dan distribusi sifat yang diekspresikan dalam suatu populasi. Nah, contohnya itu penekanannya itu pada data, menganalisis dan menginterpretasi data, itu pada penggunaan matematikanya untuk mendeskripsikan probabilitas sifat yang berkaitan dengan faktor genetik dan lingkungan dalam ekspresi sifat. Selanjutnya dilanjutkan Mbak Safila. Pak Bambang kan jam 1, lekon Rene ini jam piro? Terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan lanjutan dari dimensi practices, yaitu tahapan yang kelima yang dijelaskan tadi, yaitu using math and computational thinking, atau dalam bahasa Indonesia menggunakan matematika dan berpikir komputasi. Artinya adalah menggunakan representasi matematis dan atau komputasi untuk mendukung penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung ekosistem pada skala yang berbeda. Contoh yang bisa diterapkan langsung pada pembelajaran biologi adalah analisis kuantitatif dan perbandingan hubungan antara faktor-faktor yang saling tergantung, termasuk batas, sumber daya, iklim, dan persaingan. Ini bisa salah satu contoh yang kami ambil pada suatu jurnal adalah bagaimana waktu atau jam itu mempengaruhi jumlah
organisme yang nanti dihubungkan dengan batas sumber daya, iklim, dan persaingan. Di tahap yang keenam adalah membangun penjelasan dan merancang solusi atau constructing explanation and designing solution. Dalam artian yaitu membuat penjelasan berdasarkan bukti bagaimana seleksi alam mengarah pada adaptasi populasi. Contoh yang bisa diaplikasikan pada pembelajaran SMA adalah penekanan pada penggunaan data untuk memberikan bukti tentang bagaimana perbedaan biotik dan abiotik spesifik dalam ekosistem yang berkontribusi pada perubahan frekuensi gen dari waktu ke waktu. Next, Mas. Tahapan yang ketujuh yang bisa kita aplikasikan yaitu mengemukakan argumen berdasarkan fakta atau engaging in argument from evidence, yaitu mengevaluasi bukti yang mendukung klaim bahwa perubahan kondisi lingkungan dapat mengakibatkan 1. Peningkatan jumlah individu beberapa spesies, dan 2. Munculnya spesies baru seiring waktu, serta 3 adalah kepunahan spesies lain. Ini tahapan yang saya jelaskan ini adalah tahapan yang kami implementasikan pada pembelajaran utamanya evolusi di SMA. Di mana tahap ini kalau dijelaskan lebih lanjut adalah menentukan hubungan sebab dan akibat untuk bagaimana perubahan pada lingkungan seperti penggundulan hutan dan laju perubahan lingkungan mempengaruhi distribusi atau hilangnya sifat dalam spesies. Dan yang terakhir dalam dimensi practices adalah mendapat, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi atau obtaining, evaluating, and communication information, yaitu mengkomunikasikan informasi ilmiah bahwa kesamaan nenek moyang dan evolusi biologis itu didukung oleh banyak bukti empiris. Contoh bukti nyata dalam pembelajaran SMA adalah penekanannya pada pemahaman konseptual bahwa tentang peran yang dimiliki setiap garis bukti yang berkaitan dengan kesamaan nenek moyang dan evolusi biologis. Bisa dilihat seperti pada gambar, yaitu bukti adanya teori lama pada evolusi jerapah yang didapat dari berbagai evaluasi, komunikasi informasi dari tahap-tahap sebelum dari dimensi practices ini. Lanjut, Mas. Penutup untuk kesimpulan dari presentasi dari kami adalah bahwa dimensi praktis ini sebenarnya tidak bisa sendiri saja berdiri tanpa dihubungkan dengan dimensi yang lain. Namun ini kami berusaha untuk menyusun kalau kita menggunakan dimensi praktis saja dalam pembelajaran STEM itu seperti apa. Nah, dimensi praktis sendiri itu adalah dimensi yang khusus menjelaskan bagaimana sikap dan kegiatan ilmuwan dalam memperoleh informasi melalui inquiry dalam pendekatan STEM. Dimensi practices ini menggambarkan tingkah laku ilmuwan ketika mereka melakukan investigasi dan membuat model serta teori tentang alam. Ini sudah kami jelaskan bagaimana perbedaan di sains dan di engineering serta bagaimana contoh penerapannya pada pembelajaran biologi. Kemudian yang kedua, bahwa penerapan dimensi practices itu menurut sumber dalam pembelajaran biologi dapat dilakukan dalam 8 tahapan. Yang pertama tadi adalah mengajukan pertanyaan, kemudian mengembangkan dan menggunakan model, yang ketiga adalah perencanaan dan pelaksanaan investigasi, yang keempat adalah menganalisis dan menginterpretasi data, yang kelima menggunakan matematika dan berpikir komputasi, yang keenam membangun penjelasan dan merancang solusi, yang ketujuh mengemukakan argumen berdasarkan fakta, dan yang terakhir adalah mendapat, mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi. Di mana ini sudah sesuai dengan tanggapan inquiry serta bagaimana kita melakukan penelitian ilmiah. Berikut presentasi dari kami. Next. Terima kasih. Kami menerima saran dan pertanyaan serta solusi-solusi lain dari teman-teman. Saya mewakili teman-teman menutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain untuk bertanya.
Bagaimana teman-teman, ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kelompok kami? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Rina. Saya mau bertanya. Mbak Rina. Terdengar nggak, Mbak? Terdengar. Jelas, Mbak. Mbak, saya mau nanya kepada teman-teman yang presentasi tadi, apa bedanya dimensi praktisi STEM dengan sintak STEM? Soalnya saya lihat tadi tahapannya itu sama sintaknya. Apa memang sama atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya terlebih dahulu. Nanti bisa kita dijawab bersamaan. Izin bertanya Pak dan teman-teman kelompok 2. Ya, silakan Mbak. Baik, saya Novita ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai tahapan-tahapan dalam penerapan dimensi praktisis STEM dalam pembelajaran biologi. Nah, tadi sudah dijelaskan terdapat 8 tahapannya. Saya ingin bertanya, apakah dalam tahapan setiap penerapan STEM untuk pembelajaran biologi, semua tahapan tersebut yang 8 tahapan tadi harus selalu dilakukan secara berurutan dan harus secara lengkap. Misalnya, apakah ada kemungkinan pada suatu materi tertentu satu tahapan dalam dimensi tadi itu tidak dapat dilakukan? Begitu Mbak, terima kasih. Bapak Selamat, mohon maaf Bapak, mikrofon Bapak sering dengung Bapak. Oh gitu ya, Iya. Mungkin teman-teman ada satu pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Selamat sore Mbak Safila, izin bertanya. Iya Mbak Karisma, jangan sama saya Mbak, sama teman-teman ya. Sama teman-teman juga Mbak, atau di Olimpiad, izin bertanya, apakah dalam penggunaan pendekatan STEM di pembelajaran itu, di akhir pembelajaran itu diperbolehkan tidak menghasilkan produk inovasi? Karena yang saya lihat di yang tahapan yang nomor 8 itu, yang contohnya tadi hanya mengkomunikasikan tentang teori evolusi. Jadi berarti di pendekatan STEM itu diperbolehkan tidak menghasilkan produk inovasi dan ada kalanya menghasilkan produk inovasi gitu ya Mbak. Jadi saya menanyakan hasil akhir dari pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEM itu, apakah harus menghasilkan produk inovasi atau boleh hanya sekedar konsep saja atau teori gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Dwi. Tadi Mbak Karismawati hendak bertanya juga ya? Iya Mbak, halo. Iya, mari silakan Mbak Karisma. Selamat sore teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan adalah tadi dari kelompok teman-teman itu mengatakan dari dimensi pada STEM itu ada 3.
Tapi yang tadi saya dengarkan tuh yang dijelaskan barusan di dimensi praktis, tapi yang dimensi cross cutting konsepnya sama yang disciplinary core ideas itu belum sepertinya ya Mbak. Itu gimana? Itu mohon dijelaskan tapi singkat aja, sama yang saya masih kurang mengerti. Di kelompok ini kan mengatakan kalau STEM itu pendekatan terus dalam pelaksanaannya dilakukan juga melalui pendekatan inquiry. Nah, itu yang saya bingung kenapa seperti itu. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Karisma. Mungkin cukup sekian dulu, cukup ini dulu pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 akan coba untuk menjawab. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 2, saya persilahkan biar tidak saya aja yang ngomong, silahkan coba dijawab terlebih dahulu. Ya, silakan berdiskusi dulu kelompok 2. Ya. Mas Randy, Mbak Putri, Mbak Ria, Mas Rehan, silakan. Mungkin saya ini Mbak mau menjawab dari pertanyaan tadi Mbak Rina Rahmawati menyatakan bahwa apakah dimensi ini termasuk daripada sintaks. Nah, tadi sama seperti penjelasan seperti Pak Slamet sebelumnya. Jadi STEM ini jika diterapkan pada pembelajaran itu merupakan bisa dikatakan sebagai model pembelajaran. Nah, jika untuk bisa juga menjadi pendekatan. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab apakah dimensi-dimensi itu tadi adalah sintaks. Nah, dimensi itu tadi bukan termasuk sintaks karena dimensi praktis ini merupakan dimensi yang membahas sikap kegiatan ilmuwan dalam memperoleh informasi melalui inquiry dalam pendekatan STEM. Nah, di sini STEM-nya ini diposisikan sebagai pendekatan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mungkin contoh model pembelajaran. Apakah sudah nampak? Ya, teman-teman. Sudah, Mas Brandy. Nah, di sini dapat diakses. Nah, dari Kemendikbud, yaitu unit pembelajaran STEM, sistem pencernaan biologi SMA. Nah, STEM ini bagaimana analisisnya dapat dilihat sains, teknologi, engineering, matematika. Nah, semua aspek-aspek sains, teknologi, dan engineering dan matematikanya itu dimasukkan ke dalam pembelajaran STEM-nya tersebut. Nah, bagaimana sintaksnya tadi? Jadi, pendekatan STEM ini ternyata dapat diintegrasikan juga pada model lain. Contohnya seperti ini. Nah, pendekatannya yaitu STEM education dan modelnya itu problem based learning. Jadi, pembelajarannya memang menggunakan STEM education. Tapi dari sintaksnya itu menggunakan sintaks dari PBL, Problem Based Learning. Itu sintaks pertama orientasi peserta didik pada masalah, kemudian sintaks kedua mengorganisasikan peserta didik, kemudian sampai ke sintaks terakhir. Dan ada 5 sintaks. Nah, setiap sintaks tersebut itu melakukan proses tahap pembelajaran berdasarkan PBL. Nah, STEM education ini bisa diintegrasikan seperti model PJBL dan mereka mengadopsi tentunya sintaks pada PJBL. Nah, apakah nanti sesuai dengan pertanyaan Mbak Dwi, langsung relevan dengan pertanyaan Mbak Dwi, itu apakah harus mengalahirkan suatu inovasi ataupun melahirkan suatu produk? Nah, itu sesuai dengan konteks materi pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi konteks materi pembelajarannya misalnya pada saat STEM education digunakan di model PJBL, otomatis project based learning.
Nah, project based learning ini identik dalam menghasilkan suatu produk. Dikatakanlah misalnya PJBL ini melahirkan suatu produk Nata de Coco. Jadi sesuai dengan sintaks dari PJBL dan hasil dari STEM education dari produk Nata de Coco. Namun jika hanya sebagai model problem based learning, jadi masalah yang diangkat dalam suatu permasalahan tersebut dari konteks permasalahan tersebut diangkat di konteks pembelajaran sesuai dengan sintaks-sintaks ini tadi, maka hanya dia dilahirkan ataupun hasil pencapaian pembelajarannya, ide gagasan yang dikeluarkan terkait dengan permasalahan yang dibahas pada PBL tersebut, problem based learning. Jadi sintaks dan dimensi dari yang kami jelaskan tadi itu berbeda dengan dimensi. Sintaks itu adalah tahapan proses pembelajaran di model pembelajaran, sedangkan dimensinya itu adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang harus dimuat pada STEM tersebut. Mungkin bisa menjawab kira-kira? Mas? Ya. Nah, tadi berarti kata Mas Prendi tadi berbeda ya? Ya. Ya, halo. Berarti berbeda ya? Berbeda tadi dimensi dengan STEM dengan sintaks STEM. Ya. Ya, tapi kalau langkah-langkahnya itu tadi semuanya sama gitu sama sintaks pada STEM. Ada constructing, explanation and designing solution. Dan tadi awalnya itu juga semuanya sama gitu sama sintaks STEM. Maksudnya gimana, Mbak? Semua yang tadi yang di dimensi praktis itu semuanya sama tahapannya sama sintaks STEM. Yang saya lihat soalnya nanti saya juga presentasi tentang tahapan pembelajaran STEM. Dan semuanya itu menurut saya sama kecuali kalau nggak salah yang kemarin Bapak tampilkan itu hanya ada 7 sintaksnya. Nah, kalau ini ada 8. Tapi 7 dari 8 itu semuanya sama gitu. Tapi berarti kalau sintaksnya itu diposisikan sebagai langsung ke konteks pembelajarannya, per tahap pembelajarannya itu berarti STEM-nya itu berposisi sebagai model. Iya. Sama seperti kata Pak Slamet kemarin menjelaskan bahwa STEM itu jangan dikotomi antara pendekatan ataupun model. Nah, jadi STEM itu jika diposisikan sintaksnya itu sebagai per tahap dimensi tadi, itu diposisikan sebagai model. Nah, jika STEM-nya itu dinaikkan dan dapat dikolaborasikan dengan model-model lain, itu berarti STEM berposisi sebagai pendekatan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih, Mas. Tambahkan boleh, Mas Randy? Silakan ditambahkan. Ya. Nah, tadi Mbak Rina kan nanya sintaksnya sama dengan tahapan yang praktisis tadi. Nah, sebenarnya di dalam STEM itu, sepengetahuan pengetahuan saya kan tadi mereka menerapkan 3-dimensional learning ya. 3-dimensional learning itu yang ada practices, cross-cutting, sama core ideas. Nah, kalau yang di tahap practices ini kan what student will do, apa yang akan siswa lakukan. Nah, jadi apa yang dilakukan siswa ini, saya rasa tahapannya memang mirip seperti sintaks. Karena kalau sintaks sendiri kan kegiatan siswa di kelas, yang apa yang akan siswa lakukan. Nah, itu sedikit kalau menurut saya, yang saya pahami dari 3-dimensional learning ini. Karena yang practicing sendiri ini, fokusnya adalah what will student do, apa yang akan siswa lakukan. Sedangkan untuk cross-cutting sendiri, how student think, apa yang, bagaimana siswa berpikir. Nah, sedangkan core ideas-nya itu beda lagi gitu. Jadi
Mungkin seperti itu. Pendek pemahaman saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sofi tambahannya. Ya, kembali ke Mbak Safila, mungkin ada jawaban dari Iya, terima kasih atas jawabannya Mas Brandy. Terima kasih sekali atas jawabannya Mas Brandy, keren sekali ya teman-teman ya. Jadi tadi penjelasan dari jawaban Mas Brandy sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Rina mengenai apakah dimensi itu sama dengan sintaks, yang sudah ditambahi juga oleh Mbak Sofiani bahwa perkataan antara apakah itu dimensi ataukah itu sintaks itu tergantung di mana letak stem itu nanti akan diposisikan, apakah atau sebagai model. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Dwi, apakah di akhir pembelajaran itu nanti stemnya itu boleh tidak berupa produk. Nah, produk ini jangan selalu diintegrasikan atau disamakan sebagai sebuah barang. Disesuaikan juga dengan model yang dipakai. Jika modelnya problem-based learning, maka problem dari yang sudah kita selesaikan itu juga bisa disebut produk. Jika project-based learning, maka project atau barang yang sudah disajikan itu juga bisa disebut produk. Selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaannya dari Mbak Karisma. Tadi pertanyaan pertama adalah, tadi yang kami jelaskan hanya mengenai dimensi practices, sedangkan dua dimensi yang lain tidak dijelaskan. Kemudian Mbak Karisma meminta untuk menjelaskan sedikit ya. Sebenarnya tadi juga sudah dijawab oleh Mbak Sofiani, bahwa kalau dimensi practices itu adalah what will student do, apa yang akan dilakukan oleh siswa kita. Sedangkan cross-cutting itu adalah what will student think, apa yang akan dipikirkan. Selain itu, cross-cutting itu adalah bagaimana STEM itu menjembatani tidak hanya dalam satu pembelajaran saja, tapi STEM juga bisa menjembatani antara sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nanti dalam setiap tahapan atau dimensi, dalam setiap dimensi dari cross-cutting itu nanti akan dijelaskan bagaimana STEM bisa menjembatani antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Sedangkan dimensi core ideas itu adalah bagaimana STEM itu sangat berfokus pada bagaimana nanti kita memecahkan masalah dan menjadikan pembelajaran kita itu berarti. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau kita belajar, kita akan menghasilkan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah core ideas-nya dari STEM. Itu dimensinya. Nanti kalau saya terlalu banyak menjelaskan, nanti teman-teman yang lain nggak presentasi. Jadi nanti silahkan dijelaskan oleh presentasi dari kelompok selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang belum dijawab tadi adalah dari pertanyaannya Mbak, siapa ya tadi ya, maaf, Mbak Novita ya? Atau Mbak? Iya Mbak. Ya, itu tadi bahwa, ya, pertanyaannya bahwa apakah dalam setiap tahapan ini itu harus selalu dilakukan. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain mau bisa menjawab biar Mbak Putri mungkin mau coba menjawab atau teman-teman dari saya bisa. Oh ya Mbak Ria, silahkan Mbak Ria. Iya. Di sini kan pertanyaannya Mbak Novita itu bahwasannya apakah dimensi praktis itu dari ke-8 tahapan itu bisa dilakukan secara tidak berurutan ya Mbak, seperti itu? Iya Mbak, dan apakah harus semuanya dilakukan? Apakah harus selalu lengkap tahapannya? Di sini kita secara teori menurut Mayor tahun 2017 itu, yang dimana telah menyusun secara berurutan. Yang pertama dimensi praktis kan membuat pertanyaan, yang dua mengembangkan, lalu yang ketiga merencanakan, keempat menganalisis, yang kelima menggunakan pola berpikir dan membangun ekspansi, yang ketujuh terlibat dalam argumen, kedelapan juga mendapatkan evaluasi. Nah di sini itu bahwasanya menurut Moyer itu dilakukan, alangkah baiknya dilakukan secara berurutan terlebih dahulu saja ketika mempraktekkan dalam proses pembelajaran Mbak. Kalau itu menurut saya sih Mbak, supaya secara pembelajarannya bisa
dilakukan secara efisien. Seperti itu. Tapi apakah menurut teman-teman ada tambahan lain? Ya, silakan mungkin teman-teman dari kelompok 2 atau teman-teman dari kelas bisa menambahkan. Ya, izin menambahkan sedikit. Silakan Mbak Putri. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Novita. Ya, idealnya itu tahap-tahapan yang tadi sudah dijelaskan itu idealnya memang harus berurutan agar perjalanan siswa dari menentukan masalah seperti sampai mengevaluasi dan menginformasi itu siswa itu akan mendapatkan ilmu secara utuh gitu, tidak setengah-setengah, dan konsep yang ditangkap oleh siswa itu benar gitu. Nanti kalau misal sintaksnya atau urutannya itu niatnya kita itu biar berinovasi, tapi untuk tahap-tahapannya jika tidak diurutkan itu kurang bagus menurut menurut teori STEM-nya ini gitu. Jadi idealnya itu memang harus berurutan. Kemudian mengenai STEM dan STEM itu apa dan apa hubungannya dengan PBL, metode pendekatan. Sebenarnya saya juga kelompok kita juga menerka-nerka seperti itu, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Slamet. Di sini saya membaca sebenarnya STEM itu sudah diadopsi oleh di berbagai negara. Jadi bisa jadi di negara lain itu bahasanya itu bukan pendekatan STEM. Misal di Indonesia itu kan menggunakan PBL, BJBL. Nah, itu merupakan adopsi dari STEM. Di negara lain bentuk adopsinya itu seperti apa itu berbeda. Tapi akarnya, sumbernya itu berasal dari STEM, sains, teknologi, sampai matematika gitu. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin saya sedikit menambahkan lagi ya Mbak Novita. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab, apakah semuanya itu harus dilakukan? Kembali lagi, apakah STEM nanti diterapkan atau diintegrasikan dalam model, atau dia berdiri sendiri sebagai dimensi. Kalau dimensi berarti harus sesuai dengan dimensi praktisnya. Tapi kalau dalam model, kadang itu ada satu atau dua hal yang nanti digabungkan disesuaikan dengan sintaks di model yang diintegrasikan. Jadi kayak misalnya di inquiry kan, kalau di PJBL kan tidak ada kata-kata using math and computational thinking kan tidak ada, tapi dia ada bagian yang menunjukkan bahwa ada analisis data atau analisis dari hasil proyek. Nah, itu bisa dikatakan sebagai using math and computational thinking. Jadi kata-katanya tidak harus sama persis dengan dimensi practices, tapi sebenarnya semuanya itu dilakukan pada setiap pembelajaran STEM. Seperti itu Mbak Novita. Mungkin ada Mbak Novita ada tanggapan kembali? Cukup Mbak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Novita atas pertanyaannya. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi atau mau diskusi yang lain? Pertanyaan, saran, atau yang lain, silakan. Jika tidak ada, saya akan kembalikan kepada Bapak Slamet, Bapak Slamet Suyanto. Mohon diluruskan jika ada pernyataan jawaban dari kami yang kurang benar. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Pak Slamet.
Bapak silakan. Mic-nya belum nyala, Pak. Bapak mikrofonnya belum nyala. Saya akan mulai dari sini, sudah kelihatan ya? Halo? Sudah Bapak. Ya, Bapak sudah kelihatan. Yang dikenal dengan three-dimensional learning, ini sebenarnya seperti kalau kurikulum, tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Itu kira-kira begitu. Ini kurikulum, ya, ini kegiatan pembelajaran, ini penilaian. Itu namanya three-dimensional learning. Ya, kalau diibaratkan seperti itu. Jadi misalnya kurikulum 2013, tujuannya adalah menciptakan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, dan afektif. Inovatif dan afektif. Maka pembelajarannya pun harus mengembangkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Pembelajarannya. Lalu penilaiannya juga sama. Nah, kira-kira begitu. Yang disebut dengan three-dimensional learning. Meskipun di dalam STEM, ini tadi seakan-akan berbeda jauh. Tapi sebenarnya esensinya science, teknologi, ya, mathematics, and engineering. Isinya kira-kira begitu. Nah, di misalnya dimensi praktisis. Tadi dikatakan dimensi praktisis itu adalah sikap seorang ilmuwan, ya, ketika dia melakukan penelitian atau penyelidikan. Maka di situ ada sikap dan ada keterampilan. Sikap dan keterampilan seorang ilmuwan ketika dia melaksanakan penyelidikan. Itu seperti itu. Itu dimensi practices. Lalu nanti ada dimensi dimensi-dimensi yang lain seperti cross-cutting concept. Ini kita berbicara mengenai konsepnya. Jadi dia sebenarnya lebih kepada pengetahuannya, sainsnya, gitu ya. Lalu dimensi yang ketiga yaitu dimensi disciplinary core ideas, itu adalah dimensi keilmuannya, ya, keilmuannya. Ya, ini dilihat dari nanti kurikulumnya, sainsnya itu ngomong apa, ya. Kimianya ngomong apa, biologinya ngomong apa, fisikanya ngomong apa. Nah, itu dari yang disebut dengan core ideas. Nah, jadi kira-kira begitu yang disebut dengan three-dimensional learning. Kita coba apa sudah kelihatan? Gambarnya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Assalamualaikum.
Jadi, kenapa STEM itu diperlukan? Karena selama ini di Amerika itu pembelajaran sejak TK itu hanya fokus pada sains dan matematik. Sementara proses produksi teknologi yang berimpak pada ekonomi itu tidak ada. Demikian juga engineeringnya yang merupakan desain dari teknologi. Maka kemudian STEM inilah digalakkan di Amerika. Nah, jadi sekarang dengan adanya NGSS itu, maka sains, teknologi, matematik, dan engineering ini disatukan. Artinya harus digunakan oleh guru di dalam pembelajaran. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu saintis menggunakan teknologi, engineering, sains, dan matematik. Could it lead more than that? Ya, jadi ini jelas di dalam STEM bisa saja guru memberikan kompetisi, desain competition. Mau misalnya anak-anak, ayo sekarang kita mendesain kursi roda. Nah, itu desainnya kursi roda, dilihat itu, ya. Itu yang satu menggunakan seperti kaki apa itu namanya, apa itu yang untuk gali tanah itu ya, bulldozer. Yang satu kelihatannya seperti menggunakan apa itu kursi duduk WC mungkin gitu ya. Jadi itu kira-kira begitu. Jadi anak-anak bisa menggunakan problem based learning atau project based learning. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa nanti kalau kamu lihat video-video STEM itu banyak robotiknya, ya itu karena bagian dari tadi Science Museum. Nah, Science Museum itu sesuatu yang baru kalau di Amerika. Bukan Science Museum kayak Museum UNY itu isinya mesin ketik lama. Bukan, tapi sesuatu yang baru yang bisa dicoba oleh anak-anak. Ini yang
Ini sebenarnya bisa kamu jadikan tesis, ya. Ini ada penelitian-penelitian mungkin mengenai gurunya, mengenai anaknya, mengenai sekolahnya, itu seperti itu. Ya, saya kira bagus sekali ya kalau negara kita bisa seperti ini, ya, kita bisa menerapkan sesuatu yang baru secara bagus. Nah, ini di kurikulum kita belum sebagus Amerika di dalam menerapkan STEM, ya, gitu. Ya, contoh misalnya ada persoalan yang hebat, ya, yang hebat di Cina, ya, yang mestinya kita contoh. Ya, Cina itu memiliki satu persoalan yang berat sebenarnya, yaitu mengenai negara dengan contoh satu persoalan yang hebat di Cina, ya, bagaimana negara mengatasi gurun Gobi, gurun yang begitu luas, ya. Is Ningxia. When you hear the name, most people will think of beautiful deserts, but also fertile farmlands, because over the centuries, locals have adapted to and now thrive in this extreme, but also contrasting environment. I'm Turan. Welcome to this episode of Travelogue, and welcome to Ningxia. Bagaimana China mengatasi gurun Located in northern China, begitu luas? the Ningxia Hui Autonomous Region is one of the country's smallest regions. Menjadi dari gurun menjadi Here, the days oasis are yang long, hebat. dry, and scorching hot. For the desert and its climate are never far away. Well, this is a little bit unexpected. I mean, usually when you think of an oasis, it's a lake within a desert, but here we've actually got a desert surrounded by a lake. It's my first time seeing this kind of landscape. 我们整个沙湖的形成呢，都跟黄河有着关系。像我们现在所看到这一片长了植被的这个沙子呢，它是黄河改道之后留下来的河床，经过风化以后形成的，含有土质。脚底的这一片沙子呢，跟我们贺兰山山后的腾格里沙漠有关。现在处于一个山口，那这个地方地势比较低，久而久之呢，吹过来的一些沙子呢，因为比较细，所以说呢，就停留在这里了。 It comes as a surprise to find a bird reserve in the desert. But I'm reliably informed that of 5 main avian migration routes in China, 2 pass through here. Shahu literally translates as sand lake, and unless you're a bird, the only way to get around is by boat. Which is fine, because it gets you closer to the reeds where the birds nest. Sometimes you'll even catch a glimpse of them, feeding on the shrimps and fish that teem in Shaohu's shallow waters. 这个话是一个鸟类的救助站点，也是一个鸟类的医院。工作人员如果发现一些受伤的鸟，就会把它放到这个里面。我们可以从这里看，这边呢，它的顶端呢，它是分开的。对，是的，是的。当这些鸟类它们烧好之后，就能够飞出去了。哇，这么多黑天鹅啊！ 是的，是从澳大利亚飞过来。哇！它应该是属于候鸟，但是像在这里的话，有吃有喝，环境又好，啊，它就不想走了。它就不想走了。Complacent swans. To be fair, they're not the only birds partial to a pleasant environment.
们这里的鸟的种类的话有198种。6月初到11月份，就是因为我们沙坡头的治沙。有这样一句话：世界的治沙看中国，中国的治沙看宁夏，宁夏的治沙看中卫沙坡头，就看我们这里。This simple method, developed in China, has now been adopted by countries including South Africa, Saudi Arabia, and Egypt. 他们慢慢的通过研究发现，这1米乘1米的麦草方格治沙效果是最好的。啊，最终是这样是最好的。对。薄薄的一层一铺，沙子呢阻力大，铺太厚的话扎射不进去。如果是深度不够的话，风一吹草墙就倒了。敲头垂直于沙面，这样的话阻力小，敲柄倾斜，稍微往下压一点，然后脚踩上去啊，猛然发力。哎呦，歪了。手要把敲柄抓紧，不然的话敲头会左右晃，还容易伤到脚。对。扎设好以后呢，我们还有一道工序，就是说会把草墙两边的沙子给铺一下。第一呢是固定草墙的根部，第二呢是使麦草垂直于沙面，留在沙子表面的高度呢在15到20公分这样。Last but not least, to finish off the straw wall, the seeds of some hardy desert shrubs are planted in the grids. Quite interesting though. I think often with inventions you do have that eureka moment, but it usually comes when you're least expecting it. Kind of hard to. 好嘞。 First impression, it's very stable. What we have here is basically an ancient rubber dinghy. 工灭嘛，第三就是化石工灭。这个灭好的，从古到今，完这个地方土的好。Gentleman is in charge of recording all the meteorological data at this station. 这是测雨量的，贺兰山是中国北方的一个分界线嘛，就是它是季风和非季风的分界线，所以说，山的北边和南边的降水不一样。 I don't envy him his job. Fu Bin has to be here, come rain, shine, or sandstorm. 所以其实您的工作是特别艰苦的，因为就是下大雨的时候，你也得在外边去。对对对。Oh, soft. I don't know. I've never made an inkstone before, but it's kind of surprising because when you look at the Helan Mountain, it's not particularly pretty. It's kind of barren actually, but for it to produce something as exquisite as this, it's pretty unexpected. Inkstones are one of the 4 treasures of the study. 很好。再一个就是石头多了，土壤里的矿物质会更加丰富，它根系可以吸收到这些矿物质，出来的葡萄表现它的这个表现力就是更加复杂、更加丰富这样子。Slowly but surely, Chinese wines are gaining international recognition, with Ningxia leading the way. This success is further evidence of something that has really struck me about this place. That people here have learned to benefit from their strong connection to their land. You know, before coming here, I always thought Ningxia was an inhospitable land, but Ya, itu contoh persoalan kehidupan di mana Cina membuat gubun menjadi ladang anggur, ladang bunga, ya, dan banyak lagi kebun-kebun yang baru. Itu teknologinya sekarang dipakai di berbagai negara. Sederhana sekali sebenarnya memulainya, hanya dengan menggunakan jerami, yang kemudian ditaruh di dalam gurun pasir. Nah, itu persoalan STEM itu bisa seperti itu, dimulai dari hal yang krusial, apa yang harus diperbaiki. Misalnya tadi bagaimana mengubah gurun menjadi kebun. Nah, itu persoalan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan di Cina sudah membuktikan hal itu dengan luar biasa. Nah, itu bisa digunakan sebagai modeling untuk pembelajaran di sekolah-sekolah, sehingga anak-anak bisa berpartisipasi di dalam mengubah gurun menjadi kebun yang luar biasa.
Jadi kalau Anda lihat di Gulu Sinai atau antara Mesir sampai Alexandria itu kan daerah gurun, tetapi mereka sudah mengubahnya menjadi kebun yang luar biasa. Ya, mungkin Arab Saudi nanti kalau gurunnya sudah menjadi kebun seperti itu, mereka akan jadi negara yang luar biasa karena gurunnya amat sangat luas. Ya, di negara-negara Afrika yang masih memiliki gurun, ya nanti juga bisa mengubah gurunnya menjadi kebun yang sehebat itu. Ini saya kira suatu hal yang patut kita contoh, patut kita tiru ya di dalam STEM. Tentu di dalam STEM itu hanya modelingnya, belum ke gurunnya. Tapi bagaimana tanah pasir itu, seperti misalnya anak-anak di Bantul bisa praktek itu, ya, itu bagaimana mengubah gumuk pasir ya menjadi kebun yang bagus. Nah, itu contoh penerapan STEM kira-kira di situ. Ya, kira-kira di situ sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira ini tambahan saya. Besok akan kita perdalam mungkin bagaimana menerapkan 3-dimensional learning di dalam hasil. Kira hal yang akan kita diskusikan. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah diskusi. Dan kelompok selanjutnya tentu harus siap. Terima kasih atas semua atensinya. Selamat sore dan assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih Pak. Kelompok yang sudah presentasi, PowerPoint-nya dikirim ke Pak Selamat.